Kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Saya harap kalian sudah mengabsensi juga di classroom ya. Hari ini kita lanjut di mata kuliah kita bisnis intelligence analis, tapi spesifik hari ini kita akan masuk ke data analisnya. Ya, jadi mengenal data analisisnya. Nanti kita belajar juga menyusun kalimat ataupun pertanyaan untuk di data analis. Selanjutnya nanti kalian akan melihat juga sampel data yang ada, kemudian nanti dari situ tuh bisa menyusun metode SMART ketika membuat pertanyaan. Nah, kalau kita cerita data analis, mungkin kalian sering buka toko warna hijau atau toko yang berwarna oranye seperti ini, gitu. Nah, dari sana itu biasanya kita langsung dapat informasi tentang jualannya apa. Terus pada saat terakhir kali kalian membuka halaman itu, biasanya ada informasi dia menawarkan produk serupa, gitu ya. Produk serupa, kemudian rekomendasi, itu semua masuk sebagai kategori contoh dari implementasi data analis, gitu ya, yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, gitu. Nah, eh, data analis ini sebenarnya kalau di sisi bisnis intelligence analis itu sudah nyentuh beberapa sektor ya. Jadi ada beberapa sektor yang udah menggunakan bisnis intelligence analis untuk membantu proses bisnisnya. Kita coba lihat di bagian media dan hiburan. Siapa yang nggak kenal Spotify gitu ya? Atau mungkin di kalian ini ada yang menggunakan GoTube, ada yang pakai YouTube untuk dengar musik juga sama. Biasanya video yang dimunculkan itu adalah video yang memiliki kriteria ataupun karakteristik yang sama dengan em, model yang kita tonton sebelumnya. Atau kalau di Spotify itu ketika kalian sering dengar musik genre A gitu ya, anggaplah genrenya pop gitu. Selanjutnya dia akan ngasih rekomendasi genre pop yang sama seperti dengan yang kita dengarkan di akhir kali, paling terakhir kali. Nah, hasil itu datang dari mana? Dari hasil analisis data, di mana Spotify gitu ya, Spotify dia mengumpulkan dari jutaan data penggunanya. Dibayangkan ini ada jutaan usernya, jutaan orang yang daftar dan menggunakan aplikasi, itu semua diolah dan dianalisa sampai nanti dapat satu rekomendasi musik yang sesuai dengan selera orangnya gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang kalau kita kategorikan dalam media dan hiburan gitu ya. Media dan hiburan itu ya contoh kayak nonton Netflix. Mungkin kalian ada yang berlangganan Netflix. Di sana itu dia langsung atau Netflix ya, Netflix, Catch Play, kemudian Disney Plus. Nah, itu semua contoh-contoh em, layanan media hiburan. Jadi pada saat kalian lagi nonton film ataupun movie yang sebelumnya itu terkait dengan tema horor misalkan atau anime misalkan, eh, nanti di bagian rekomendasi itu akan muncul ya pilihan video yang sesuai dengan yang eh, kita tonton di akhir kali, pilihan pun juga genre yang sudah kita tonton dengan model yang sama terakhir kali seperti itu. Nah, ada juga implementasi data analis itu sudah masuk ke bagian retail atau wholesale kayak Walmart ya. Jadi kalau cerita ke Walmart, dia perusahaan mie retail yang besar, pendapatannya juga udah bukan main-main ya. Karena sejak 2012 itu dia udah gunain big data sebenarnya. Kalau kita cerita Walmart. Jadi Walmart ini kalau kita cerita mirip kayak Alfamart, Indomaret, gitu. Tapi yang di luar, tapi dia lebih gede lagi. Mereka mengelola produk apa yang paling sering dibeli oleh konsumen, gitu ya. Kemudian tipikal yang berbelanja itu di jam-jam tertentu jam berapa aja. Nah, itu semua diolah, masuk ke dalam analisis big data. Nah, Walmart menggunakan itu untuk memberikan kenyamanan pada konsumen ketika dia berbelanja. Nah, jadi kalau kita cerita tadi peranan si data analis spesifiknya di bisnis intelligence analis, mulai dari industri hiburan tadi ya, film dan yang lain yang kalian lihat itu sudah mengimplementasikan dengan baik data analis, gitu.
termasuk tadi di wholesale dan lain-lain, jualan kayak Alfamart, Walmart dan yang lain. Mereka sudah menggunakan dengan baik penggunaan untuk data analis. Nah, sekarang kita mau mendalami gimana sih dengan siklus analisis datanya. Nah, ini kita lebih detailkan lagi ya. Ketika kalian bercerita bisnis intelligence analis, berarti ada model siklusnya. Nah, siklusnya itu seperti ini, adik-adik. Dia di starting point ketika kalian nanti mau mengolah data di bisnis intelligence analis, mulailah dengan question. Ya, ini memulai dari question, kemudian ada namanya data wrangling, kemudian ada namanya exploratory data analysis, kemudian masuk ke visualisasi data, lalu dari visualisasi data inilah kita menarik kesimpulan dan bisa komunikasi. Jadi ada 5 ini. Ada 5 siklusnya untuk kalian menganalisa data. Kita bahas yang pertama, di question, ketika menggunakan business intelligence analis di proses bisnis, kalian harus mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang kalian mau selesaikan. Jadi kayak ada mungkin problem nih, lalu ada kepikiran pertanyaan apa yang mau di di solve. Nanti kalian dengan mengajukan pertanyaan itu bisa lebih memahami ya, bisa lebih memahami apa sih masalah bisnis sama tujuan yang mau dicapai. Dan enaknya ketika kita udah punya pertanyaan yang udah menjadi rujukan, maka kita akan fokus menyelesaikan di pertanyaan itu. Nah, makanya nanti di hadiah yang saya kasih itu kalian saya minta menyusun sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi ketika ada satu pertanyaan, eh, kita pasti fokusnya adalah menjawab pertanyaan itu. Gitu ya. Jadi menjawab model pertanyaan itu dengan menggunakan analisis data. Nah, pindah ke step kedua. Namanya adalah data wrangling. Kalau data wrangling ini apa? Ketika kalian sudah menyusun semua pertanyaan, gitu ya, selanjutnya kalian akan masuk ke bagian pengumpulan data. Jadi kata wrangling itu kayak kalau kalian lihat gambarnya itu kayak ada tali ya diikat gitu. Itu fokusnya bagaimana kalian kumpulin data, goalsnya apa, ngumpulin data yang terkait dengan question tadi. Jadi kita mau selesaikan masalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita susun. Nah, kita di sini bisa menyusun model dari datanya, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, kemudian nanti ada detailing lagi ya, ordinal, cardinal, dan seterusnya, sesuai dengan pertemuan kita sebelum-sebelumnya yang dibahas. Nanti dari sana kalian bisa menilai juga bagaimana sih kualitas dan struktur dari datanya itu. Nah, gunanya juga buat apa? Ya, kita bisa identifikasi ya masalah yang terdapat dari sebuah strategi pembersihannya. Jadi karena kita udah tahu, kita udah collect, lalu kita ngatur di bagian kualitas strukturalnya, lalu dari sana bisa disesuaikan kalau ada data yang tidak sesuai, ya kita bisa bahas lebih detail bagaimana sih cara ngebersihinnya, gimana sih datanya bisa diperbaiki kalau ada data yang tidak sesuai untuk diolah itu masuk ke data wrangling ya. Jadi mulai mengumpulkan, menjaga kualitasnya, kemudian membersihkan datanya, itu masuk ke wrangling. Nah, kita lihat step yang ketiga. Nah, step yang ketiga itu adalah ADI atau Exploratory Data Analysis. Jadi ini tahap di mana ketika tadi pertanyaan udah kita susun, datanya kita cari menyesuaikan dengan pertanyaan yang tadi yang mau dijawab. Selanjutnya adalah kita mengeksplor nih data apa aja yang udah dikumpulin tadi, gunanya buat apa? Mengeksplor dan mencari informasi yang meaningful insight. Apa maksudnya meaningful insight? Di uh, data yang dicari, data yang digunakan ketika dia udah bersih, gunanya buat menjawab pertanyaan tadi yang di nomor step 1. Jadi merumuskan pertanyaan. Di contoh misalkan, kalian merumuskan pertanyaan bagaimana meningkatkan penjualan toko A. Exploratory itu akan membaca bagaimana sih penjualan-penjualan toko A itu di beberapa bulan terakhir ataupun di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kok bisa ada yang naik, ada yang turun, dan lain-lain. Jadi, eksplorator data analisis itu akan membantu melihat berdasarkan apa kategorikal yang kalian
data yang sudah dikumpulkan dan merujuk ke pertanyaan. Jadi mulai dari distribusinya, frekuensi datanya, korelasinya. Jadi intinya kita punya rasa penasaran lah kalau di exploratory. Jadi ketika udah penasaran, kalian akan mengeksplor data yang ada di dalam buat dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masalah yang mendasar. Nah, ini IDA ya, exploratory data analysis. Nah, masuk ke eh, data visualization, namun sebelumnya mesti bisa dibedakan juga ya kalau di EDA. Dia kebagi tiga, ada namanya univariate analysis, ada namanya bivariate analysis, ada namanya multivariate analysis. Nah, kalau univariate analysis itu adalah analisis deskriptif dengan hanya menggunakan satu variabel. Kalau bivariate, kata biva saja itu udah dua ya. Sedangkan kalau multi lebih atau sama dengan tiga variabel. Oh ya, tiga variabel ke atas itu masuk ke multivariate analisis gitu. Em, Kembali nanti variabelnya apakah ada dua variabel, satu variabel, tiga variabel yang mau di detailkan ataupun dicari jawaban. Nah, untuk data visualisasi kalian bisa eh, gunakan gitu ya. Begitu sudah selesai question, data wrangling, dan exploratory untuk data analisis. Nah, jadi di visualisasi ini kita perlu tahap apakah mau dimunculkan nih visualisasinya dalam bentuk grafik, apakah mau dimunculkan nih informasinya dalam bentuk pie chart dan yang lain. Semua model visualisasi datanya itu akan dikomunikasikan. Jadi bisa dikomunikasikan. Goalsnya adalah kita dapat insight dari hasil analisis datanya buat dapat keputusan nanti. Jadi data visualisasi itu lebih ke arah kalian mentransformasikan hasil data yang dianalisis menjadi sebuah model visual yang mudah dimengerti. Ya, kalau cerita di visualisasi data ya modelnya grafik, modelnya pie chart, modelnya diagram, dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam kategori data visualization. Nah, step terakhir ketika masuk ke siklus analisis data adalah kalian begitu udah ngumpulin pertanyaan, ngumpulin data dan dibersihin dan diperbaikin, terus mengeksplor datanya, terus setelah dapat hasil eksploran datanya dibuat dalam bentuk visualisasi data. Nah, maka step selanjutnya adalah ketika orang sudah melihat data visualisasinya, nah, business owner ataupun kita sebagai seorang uh, business intelligence analis, kalian udah bisa menarik kesimpulan. Gitu ya. Oh, karena ada misalnya penjualannya itu di bulan 4 kelihatan dari grafiknya itu bulan 4 itu menurun gitu. Conclusionnya ya bisa saya ambil kesimpulan. Saya mungkin akan bikin promo gede-gedean di bulan 4 lagi di tahun depan gitu. Dia udah dapat senjatanya lah untuk bisa digunakan. Di conclusion itu akan sangat membantu ya ketika kita mau menyusun sebuah jawaban ataupun kesimpulan dari analisa. Nah, dari conclusion ini juga kita bisa communicate atau komunikasi hal-hal apa aja yang bagus dan sudah bagus dan dipertahankan, namun perlu mau diperbaiki atau hal-hal yang kurang sesuai dan memang mau diperbaiki. Nah, itu bisa muncul juga dan itu bisa diatur juga, menyesuaikan ya dari kebutuhannya kita. Nah, kalau ditanya, siklus data itu apakah harus lewat step ini dulu? Jadi data wrangling, boleh dikerjakan setelah question, ADA boleh dikerjakan setelah data wrangling, data visualization itu hanya bisa dikerjakan setelah explore data analisis. Jawabannya tidak, gitu ya. Ini bukan seperti diagram waterfall yang kalian pelajari di rekayasa perangkat lunak, tapi lebih ke arah model apa ya saling terkait. Gitu. Jadi kayak macam waterfall itu atau linear kan harus selesai dulu step 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini enggak. Bisa kalian lihat ya, modelan dari requirement pertanyaan ini udah bisa kita susun dulu kesimpulan hipotesa awal gitu. Dari hipotesa awal itu bisa dibuat dalam bentuk visualisasi ataukah bisa dibuat dalam bentuk uh,
exploring data gitu. Jadi bisa dilihat ini dia gambar-gambarnya ya. Ya dia suka dengan datanya, kemudian main membaca berdasarkan siklus dari analisis datanya. Nah, kita masuk ke analisa data 101-nya. Nah, kalau berpikir menganalisa data 101, eh, dia bercerita di 5 step ini, gitu ya. Jadi ada data wrangling, di mana kalian mengcleaning data, mengumpulkan data dulu, kemudian mengolah datanya, baik itu ada yang mau dibersihin atau tidak, sampai dengan kalian menarik conclusion, pun kesimpulan. Nah, itu fokus di data wrangling. Namun sebelumnya data yang mesti diolah itu datangnya dari si smart question tadi. Jadi pertanyaan yang disusun itu harus pintar, ya, disesuaikan dengan targetnya. Di smart question itu tadi mulai dari kata S, M, A, R, T itu ada penjelasan lainnya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selain itu di analisis data 101 ini dia ada storytelling. Jadi mesti dapat juga gambaran sistem ketika dia mau dibuka, gambaran dia ketika mau dilaksanakan, itu semua digambarkan melalui dengan storytelling data. Dari storytelling, kemudian udah diolah, dieksplorasi, nanti bisa ada visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis ownernya, ya, atau pemilik prosesnya. Nah, em, saya coba bikin satu studi kasus, gitu ya, adik-adik. Kalian coba analogikan diri kalian itu seorang influencer. Ya, jadi anggaplah kalian itu kayak Tommy Ngabu lah gitu. Terus kalian punya follower itu banyak sekali di sosmed, ya. Kalian mau jalan-jalan nih ke Bali gitu ya. Tujuannya ya mau kasih rame lah tempat wisata yang di sana. Nah, tujuannya itu kalian mau angkat biar tempat wisata yang ratingnya jelek gitu ya, ratingnya rendah, misalkan bintang bintang 1, bintang 2 yang didapat reviewnya jelek, itu mau diangkat biar lokasi wisatanya itu bisa hidup. Nah, sebelum berangkat ke sana, kalian bisa cari tahu lebih dulu eh, setiap lokasi wisata di Bali itu yang rendah gitu ya, followersnya rendah. Nah, kalian bisa pilih itu yang mana daerah yang bakalan kalian mau datangin dan biar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, jadi kayak gitu ya, ada studi kasus nih. Kalian mau pergi Bali, eh, tujuannya ke Bali ya bukan yang mau didatangin yang yang udah mainstream. Mau datangin yang lokasi wisata yang eh, apa ratingnya itu rendah biar bisa hidup lah lokasi wisatanya. Nah, anggaplah saya mulai dengan mengumpulkan database-nya. Nah, ini contohnya nih. Nah, jadi di database itu ada Tanah Lot, ada Mon Batur, Gunung Batur, ada Uluwatu, ada Ubud, ya. Jadi Ubud Monkey Forest dan yang lain. Nah, semua ini udah eh, saya kumpulin dulu detail-detail datanya. Tanah Lot itu di mana sih? Berapa ratingnya gitu ya. Yang nge-review berapa banyak orang, deskripsinya bagaimana, source-nya itu bagaimana, semua udah dikerjain gitu ya di dalam destinasi yang ada di Bali ini. Termasuk dengan Membatur, nah, source-nya dan description-nya nanti dia ditunjukkan rating juga bagaimana sampai dengan Google Reviews-nya. Nah, jadi secara garis besar kita udah bisa dapat gambaran untuk mengelola sosmednya ketika kita tahu oh pengunjungnya sepi, ratingnya rendah. Gitu. Mungkin ada beberapa saran yang bisa kalian masukkan gitu. Nah, untuk di eh, memulainya, kalian itu bisa memulai dengan cara mengumpulkan lebih dulu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya efektif untuk diproses. Ya, jadi kayak kalian menjelajahi sebuah data, kayak kalian lah datang ke negeri antah berantah gitu ya. Nah, kalian kan datang pergi liburan kan mesti nyari dulu tempat liburan yang ini seperti apa, informasinya yang mau diarahkan kemana dan lain-lain. Sama eh, kalau kalian berjelajah, kalau kalian tidak tahu tempat yang kalian mau datangin, bisa jadi kalian akan tersesat juga dan bingung nanti ketika mau mengerjakan. Sama ya kalau tadi kalian punya sebagai seorang influencer gitu, mau liburan, cari tempat liburan yang ratingnya rendah biar bisa mengangkat lokasi wisatanya contohnya.
Nah, otomatis ketika mau diolah data analisisnya, mesti dulu kalian susun pertanyaan yang efektif. Nah, untuk pertanyaan yang menyusun pertanyaan efektif itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dihindari ya. Ini contohnya, kita lihat dulu beberapa pertanyaan yang sebisa mungkin kalian hindari. Eh, Hindarilah kalian ketika membuat pertanyaan itu mengarahkan ke responden ataukah narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya udah tentu, gitu ya. Objeknya sudah tertentu gitu ya. Kayak contoh gini, kalian nanya, Gunung Rinjani adalah gunung terindah di Indonesia kan, bukan? Nah, jadi ini kan langsung merujuk ya satu objek sehingga itu responden dia nggak bisa sampaikan beberapa masukan lain gitu ya. Tadi kan ada lokasi visit yang lain, ada Ubud, ada Monkey Forest dan yang lain yang tempat wisatanya di Bali yang selain dari Gunung Rinjani. Nah, namun ketika kita nulis pertanyaan kayak gini, Gunung Rinjani adalah gunung terindah kan, bukan? Nah, ini udah merujuk hanya ke satu gitu ya, hanya merujuk ke satu bagian saja. Nah, kita nggak bisa dapat galian data di beberapa hal yang lain. Oke. Nah, hindari juga ketika kalian membuat pertanyaan itu yang sifatnya dijawabnya ya atau tidak. Gitu. Contoh, ini contoh ya model pertanyaannya. Apakah Anda menyukai Gunung Bromo? Ini kan pertanyaan yang sifatnya ya modelnya orang suka atau tidak gitu ya. Eh, dan ini langsung dikunci karena ya kalau bukan jawabannya ya ya tidak gitu. Nah, ini kalian mesti ngatur juga ya, eh, sesuaikan gitu. Eh, Apakah dia menyesuaikan dengan lokasi Gunung Bromonya atau tidak, dan beberapa hal yang lain gitu di sisi ini pekerjaan atau di sisi bisnis yang ini seperti itu. Nah, eh, pokoknya hindari ya tidak, benar, salah gitu dan yang lain yang karena kita mau menggali informasi ya modelnya mestinya bisa dapat detail lah untuk jawaban dari user yang menggunakan gitu. Nah, eh, hindari juga ketika kalian bikin pertanyaan yang tidak ada konteksnya gitu ya. Banyak ini yang bikin kayak begini-begini itu. Jadi hindari membuat pertanyaan yang tidak punya konteks. Apakah Pulau Komodo mahal? Apanya di Pulau Komodo yang mahal? Apakah tiket pesawatnya masukmu gitu ya? Sewa hotel di Pulau Komodonya? Apakah makanannya? Jadi konteksnya ini belum clear, belum jelas sehingga kalian hindarilah menyusun kalimat juga yang tidak memiliki konteks secara detail. Gitu. Kayak biasanya ada yang nanya itu, apakah Pulau Komodo mahal nggak? Apanya yang mahal? Tripnya yang ke sana kah, tempat tinggalnya kah, dan yang lain. Yang itu mesti detailkan biar kita dapat gambarannya. Oh, yang mahal itu ternyata misalkan adalah eh, apa namanya tiketnya yang ke sana, tapi ternyata lokasi menginap dengan itu masih lebih murah. Contoh, itu bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, ketika kalian tahu ini pertanyaan-pertanyaan yang ini mau dihindari seperti itu. Bagaimana caranya menyusun palet pertanyaan yang sesuai? Ya, jawabannya adalah kalian mesti menyusun pertanyaan itu dengan metode yang sesuai. Gitu ya. Nah, ada metode yang sesuai itu namanya ini, ya. SMART, ada. Jadi SMART question. Ya, SMART itu adalah singkatan ya. S itu mengacu spesifik, M itu mengacu measurable, A itu action oriented, R itu adalah relevan, dan T itu adalah time bound. Spesifik, ya spesifik menulis pertanyaannya itu seperti apa. Measure, ada yang bisa diukur dari pertanyaan itu. Ada action oriented, ada langkah untuk menyelesaikan problem itu. R-nya adalah relevan, bagaimana menyusun pertanyaan itu yang relevan dengan problemnya. Dan yang T, ada time series-nya. Ada durasi waktu untuk itu bisa diselesaikan gitu. Kalau kita bahas satu persatu, contoh di bagian S ini adalah spesifik. Jadi menyusun beberapa pertanyaan itu yang sifatnya spesifik, kalian harus merujuk sama topik tertentu. Jadi kayak
kita bisa dapat gambaran bagaimana menyusun pertanyaan itu supaya dia bisa dapat jawaban yang spesifik. Jadi modelnya itu sifatnya general misalkan ataupun hal-hal yang lain yang mestinya bisa dihindari biar eh, tidak membuang waktu. Nah, yang kedua ada smart, dari smart itu adalah M-nya ya, adalah measurable. Jadi measurable ini selain kata spesifik, kita juga mesti buat pertanyaan itu mesti bisa diukur, ya. Jadi ada tolak ukur buat dapat meaningful insight. Jadi tolak ukur yang bisa kita dapat dari eh, jawaban yang akan diberikan nantinya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar bertanya saja. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah action oriented. Kalau action oriented ini adalah pertanyaan yang kalian ajukan, itu paling tidak dia udah punya rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan menyelesaikan problemnya itu. Dia ada gambaran detail apa yang mau diajukan, bagaimana rencana ketika itu harus diselesaikan nantinya. Nah, kita pindah ke yang R. R itu adalah relevan. Nah, kalau di smart dari posisi si relevan, poin keempatnya ini adalah bagaimana kalian menyusun si pertanyaan. Itu dia punya bobot dan ada artinya gitu. Ya, tujuannya buat apa? Buat selesaiin masalahnya itu sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan itu juga sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Tuh. Nah, yang terakhir adalah time bound. Nah, di time bound itu ada em, apa ya? Time series konsepnya tadi. Jadi ada batasan waktu, ada durasi waktu di mana dia itu kejadian. Poin terakhir ini pertanyaan bisa sifatnya time bound, selaras sama waktu saat ini untuk dikerjakan. Jangan sampai data yang mau diolah itu tahun 2024, tapi pertanyaan yang diajukan itu tahun 90-an gitu ya. Nah, itu sudah keluar dari time bound. Jadi mesti menyesuaikan dengan durasi timing juga dengan kapan sih terakhir kali data data itu diolah gitu ya. Yang disesuaikan dengan time seriesnya. Nah, em, dari destinasi wisata tadi, saya coba susun pertanyaannya kayak gini. Untuk spesifik ya, saya akan nanya, destinasi wisata manakah yang memiliki rating paling rendah? Nah, itu kan tadi ada listnya gitu ya. Ada misalkan paling rendah itu Pulau Komodo, lanjut di apa namanya Ubud dan lain-lain itu spesifik. Jadi saya bisa urutkan dari atas paling rating terendah ke rating yang paling tinggi kayak gitu. Jadi destinasinya itu menyesuaikan dengan rating yang paling rendah. Kedua itu di bagian measurement. Berapa banyak destinasi wisata yang memiliki rating di bawah rata-rata. Nah, ini kan mengacu sama spesifik tadi. Jadi kita bisa ukur ya berapa banyak lokasi wisatanya. Oh, ternyata dari 50 itu ada sekitar 15 lokasi wisata. Nah, terus saya nyusun pertanyaan lagi, berapa rating terendah untuk yang terdapat pada destinasi wisata. Jadi ketika dapat destinasi wisata yang paling rendah gitu ya, dibandingin semua, yang mana sih yang paling rendah? Nah, itu masuk ke measurement. Gitu ya. Ada juga yang masuk kategori ke SMA, action oriented. Setelah tahu, nah saya mengajukan pertanyaan, hal apa yang perlu gitu dilakukan sama daerah setempat. Ya gunanya buat apa? Supaya kita mau ningkatin rating di wisata tersebut yang terdampak, yang paling eh, jumlah pengunjung ataupun yang kasih testimoni, rating dan lain-lain yang bermasalah gitu. Nah, yang keempat itu relevan. Jadi pertanyaannya mungkin akan bunyi seperti ini. Apakah aksi tersebut dapat meningkatkan rating destinasi wisata? Nah, ini dari action oriented gitu ya. Nah, kemudian ada Tembon. Biasanya bisa ditanya kayak berapa lama sih rencana eh, peningkatan data yang ada itu dilaksanakan gitu ya. Jadi time series itu berapa lama? Jadi udah ada spesifik, measurement, action oriented, dan yang relevan dan yang terakhir itu adalah si time bound.
Nah, kita detailkan ya. Begitu sudah dapat pertanyaan, sudah bisa nyusun pertanyaan. Ini tadi contoh yang dari database-nya yang kalian lihat ya. Database yang dilihat tadi itu lokasi wisata dengan rating yang paling rating-rating yang terendah gitu ya. Nah, kita bahas lebih detail lagi. Jadi data orang lain yang udah masuk di situ adalah proses di mana kalian mengumpulkan kegiatan-kegiatan ya, kayak mulai dari gathering data, mulai dari kalian menyiapkan data untuk dianalisa ataupun assessing, sampai dengan kalian membersihkan data. Nanti sebentar saya tunjukkan tampilannya yang mana yang ketika kita assessing dan yang terakhir itu dengan cleaning. Nah, untuk dapat melalui data wrangling ini, kalian mesti tahu dan sudah ngebuat, sudah punya pertanyaan dari metode SMART tadi, ya. Nah, dari data wrangling bagi tiga. Yang pertama dimulai dulu dengan mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data dari sisi lini wrangling tadi ini meliputi dari gathering, mulai dari assessing sampai dengan cleansing. Jadi kita collect semua informasi yang mana sih lokasi-lokasi wisata yang paling rendah, ada A, ada B, ada C, ada D, ada F, dan seterusnya. Itu masuk di gathering data. Setelah itu kita filtering gitu ya, jadi assessing data, di filter data yang ini masuk ke sini dan seterusnya. Terus yang lain adalah eh, data cleaning gitu ya. Ini banyak buat apa? Biasanya sih ada beberapa data yang masuk kita terima itu datanya kosong-kosong sih. Ada bolong-bolongnya. Ada juga yang salah di penulisannya. Itu semua masuk kategorinya adalah cleaning data, gitu ya. Di cleaning data sebelum dia dipakai dan bisa digunakan dalam proses bisnis. Nah, untuk data wrangling ini kita bisa lewati beberapa langkah lanjutan. Nanti itu di hari Sabtu saya akan kirimkan gitu ya. eh, Sabtu ini sebelum libur ya, terkait dengan kalian praktek di rumah gitu ya, menggunakan data analis dari database set yang udah saya kasih. Nanti itu ada buat memahami data wrangling ini gitu. Nah, dicontoh kayak gini nih, udah ada place, ada detail, location, rating, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, bagaimana menyiapkan data untuk dianalisis? Ya, jawabannya adalah kalian udah susun pertanyaan, lalu lanjutkan dengan mengumpulkan datanya sesuai dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, biar memudahkan kita menganalisa gitu ya, kalian bisa urutkan dulu. Misalkan ya dari destinasi wisata dari rating tertinggi ke rating terendah. Nah, jadi misal nih saya buka dulu Excel kayak gini. Lalu saya tinggal short. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ada tombol di kanan atas itu tombol short. Nah, nanti detail yang beginian saya akan eh, kasihkan materi belajarnya di data analisis di pertemuan di hari Sabtu itu. Gitu ya. Jadi kalian bisa kerjakan dari rumah. Nanti ada filter, lalu dari filter itu kalian bisa lihat mana data yang sudah ada lebih dulu dan mau diselesaikan dengan yang tidak. Nah, ini data wrangling kalian kumpulin, lalu kalian filter ya. Nah, selanjutnya kita bersihin. Jadi kalau ibaratnya berlian gitu ya. Berlian itu kan biasanya dapatnya di tanah nih, gitu ya. Dapatnya di tanah. Nah, kalau yang di tanah itu bisa jadikan enggak kelihatan gitu bahwa berlian itu indah gitu ya. Berlian itu mahal. Nah, biasanya kita bersihin dulu. Nah, ini data cleansing. Kenapa perlu kita bersihkan data? Ya karena kalau kita nggak bersihin, berarti data kotor yang kita dapat. Nah, data kotor itu kan data yang tidak lengkap atau masih ada yang salah-salah, bahkan ada yang tidak relevan dengan problemnya, sampai dengan model itu perlu dibersihin. Nah, ada beberapa tipe-tipe data kotor, ini mesti diingat baik-baik. Pertama, semua data CSV, PDF dan lain CSV, Excel, XLS, ya, CSV itu bisa kalian cek dulu supaya
tipe-tipe data kotornya itu nggak ada. Yang pertama, datanya itu duplicate. Itu hati-hati ya. Begitu ada data yang masuk, ada yang duplikat, itu akan sangat merugikan buat kita pada saat mengolah data. Jadi harus sesuai. Itu masuk di data duplicate. Kemudian yang kedua datanya usang gitu ya. Nah, jadi data usang datanya sudah lama digunakan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, eh, kita lanjut lagi. Tadi udah ada data duplikat, misalkan biasa ada ID yang sama ataupun nama yang sama ya. Pokoknya kembar lah. Nah, yang kedua itu adalah data usang. Kalau data usang itu ya datanya udah sangat lama lalu mau diolah untuk dapat data yang paling terbaru. Nah, itu kan udah nggak sesuai itu. Yang ketiga, data yang kotor itu juga ada data yang tidak lengkap. Gitu. Jadi misalkan ada lima kolom nih. Terus dari 5 kolom itu ternyata ada satu kolom yang tidak terisi dengan baik. Jadi ada kolom pertama ada terisi, ada yang tidak. Kolom kedua terisi semua. Kolom ketiga ada terisi atau tidak. Kolom keempat tidak terisi dan seterusnya. Itu semua masuk kategori kata tipe data kotor yang tidak lengkap. Yang kedua itu masuk ke bagian apa namanya di bagian data yang tidak tepat. Gitu ya. Jadi data yang tidak tepat ataupun tidak akurat. Jadi biasanya ada model yang eh, memberikan satu data, tapi data scale yang dia kasih gitu ya itu tidak sesuai. Nah, ini yang biasa saya singgung kayak tinggi badan, tingginya itu cuma 50 cm, itu kan kayak nggak masuk di akal gitu ya. Nah, itu semua masuk data yang tidak tepat atau tidak akurat. Nah, itu masuk kategori data kotor juga ya. Terus ada juga data yang tidak konsisten. Apa maksudnya? Kayak gini. Jadi ada batasan data dari range. Kayak kalian ngasih rating gitu. Ratingnya itu 4,0 dari skala 5. Tiba-tiba ada rating 5,0 dari skala 4. Itu kan tidak mesti diakal. Sedangkan batasan rating itu kan adalah 5. eh, Batasan ratingnya itu misalkan 5, tapi dia lewat dari 5. Dapatnya 6. Itu kan tidak mesti diakal. Ya, itu masuk semua kategori dapat data yang tidak data tipe kotor. Nah, ini kita lihat yang pertama. Saya kasih lihat dulu tampilannya ya. Duplicate data. Kalian bisa lihat layar kalian. Nah, ini duplikat. Bisa dilihat baja sandi monumen dengan baja sandi monumen. Itu saya blok merah. Kalian bisa lihat tuh lokasinya sama, koordinatnya sama, map ratingnya sama, reviewnya sama, harga tiket masuknya sama, bahkan source datanya itu sama. Nah, ini masuk kategori duplikat data. Ya. Apa tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya ya kalian bisa hapus salah satunya aja. Gitu, ya. Jadi menghapus salah satu datanya itu masuk dalam kategori si menghandling duplikat data. Nah, nah, ada juga yang modelnya outdated data. Ini di outdated data, eh, dia data usangnya, data usang, ada data yang kita dikasih, gitu ya. Misalnya, kita menggunakan data destinasi wisata tahun 2013 gitu. Tapi ternyata itu digunakan untuk perbandingan data kondisi saat ini. Nah, ini kan sudah saya bilang tidak sesuai lagi. Kenapa? Ya sudah lewat satu dekade ya. Nah, karena bisa jadi di tahun 2013 sampai dengan 2024 di antara itu kan ada bencana alam, ada pandemi dan lain-lain sehingga ketika mau diolah itu udah nggak sesuai lagi seperti itu. Nah, outdated data juga itu bisa jadi disebabkan oleh beberapa perusahaan yang berganti namun berganti software ya. Namun data yang masih ada di dalam itu adalah data yang masih lama gitu. Itu semua masuk kategori si outdated. Nah, kita masuk yang ketiga, incomplete, data yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya, Bali Pulina, itu saya blok yang warna merah itu. Dia ada isiannya untuk ratingnya kosong tuh. Bali Safari dan Marine itu lengkap. Tuh, bisa dilihat jadi alamatnya, kemudian titik koordinatnya, ratingnya dan lain-lain semua lengkap terisi.
Bali Swing sama, dia punya rating itu kosong gitu. Nanti saya tandain merah lagi. Lalu Belize bisa dilihat yang paling kanan dia merah untuk jumlah pengunjung dan yang lain. Ini adalah incomplete data. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, pertama, bisa minta data yang benarnya. Kedua, kalian bisa ambil dari nilai rata-rata yang di sekitarnya. Ketiga, eh, hapus datanya. Ya, seperti ini ya, karena data yang diberikan itu tidak tepat gitu. Tidak mungkin juga kita mau mengada-ada untuk mengisi data yang kosong tadi gitu. Nah, em, yang lain namanya adalah incorrect atau inaccurate data, data yang tidak konsisten gitu. Kalian bisa lihat yang saya tandain warna merah. Yang merah ini Besake Temple, kalau kalian perhatikan yang ini, Besake Temple ini dia untuk titik koordinatnya dia langsung tertulis nih 12.500 gitu. 125.000 gitu. Ini kan tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Lihat kolom di bawahnya. Semua orang ketika mengisi ini itu adalah titik koordinat yang dimasukkan. Maka datanya si Besaki inilah yang kita sebut tidak akurat gitu. Perhatikan juga yang di kanan sini. Total jumlah pengunjung dan yang lain. Itu kan angka, bukan modelnya adalah rating. Jadi kalau saya tangkapnya data ini tuh tertukar dengan ini gitu ya. Jadi silakan dilihat layar kalian baik-baik ini untuk analisanya. Nah, data ini tertukar dengan ini gitu. Kemudian eh, bisa kalian juga lihat campuhan Rijewol. Yang salah bagian mana? Yang ini. Kenapa ada data koordinat di detail dari jumlah pengunjung gitu. Dan data-data yang lain yang ada di sini yang dibawa. Ini semua adalah contoh dari data yang tidak benar atau eh, tidak konsisten seperti itu untuk pengisian datanya. Ini ya, jadi bisa lihat contoh dan sampelnya itu seperti apa. Nah, em, ada juga yang inkonsistensi data ini ya, di data yang tidak benar, inkonsistensi data. Ini bisa dilihat. Ini warna merah nih. Kok bisa warna merah? Gitu ya. Perhatikan. Data yang diinput ini kan Google Maps rating. Google Maps rating itu tidak ada pernya. Yang benar itu langsung seperti ini. Jadi nulis ini ratingnya 4,8. Ini pun sama. Ini ratingnya titik 5,0 seperti itu. Tapi lihat data yang masuk 4,8 dari 5,0. Ini lebih parah ini yang dibawa. Batasannya 5,0 dari 4,7. Ini kan sudah masalah gitu. Itu sudah tidak konsisten datanya. Yang format dipakai itu yang ini gitu ya. Nah, terus lihat Google Review Count-nya berapa banyak orang yang mereview. Ada 13.000 orang, ada 4.400 orang. Nah, ini ada yang aneh nih. Kok bisa ada 7,798? Kan manusia tidak ada yang setengah badan. Kalau mau dihitung yang reviewsnya. Dihitungnya tetap kan per orang. Berapa jumlah orang. Sehingga ini kita sebut dengan data yang tidak konsisten. Gitu. Bagaimana model penulisan yang benarnya. Gitu. Ini semua masuk di data inconsistency ya. Nah, secara garis besar, kenapa sih kita perlu membersihkan datanya? Kenapa hal itu menjadi penting? Karena ketika kalian tidak membersihkan data ataupun kesalahan sistem ataupun teknis yang di komputer tidak dibersihkan, umumnya biasanya kan diakibatkan oleh kesalahan eh, dari komputer seperti itu ya. Nah, kesalahan manusia juga biasanya akan ada tetap untuk data kotor yang tidak relevan di setiap kali kita menganalisa. Yang kedua, kalau kita bekerja dengan data yang kotor, gitu ya, otomatis semua hasilnya kita itu belum tentu benar, gitu ya, belum tentu benar. Kenapa ya? Karena hasil dari integritas dari data yang bisa diandalkan itu adalah harus kita dulu pastikan bahwa sumber datanya itu bersih, sumber datanya itu benar. Harus enak juga ngolahnya untuk hasil yang benar. Gitu ya. Jadi alasan secara garis besar kenapa ya karena pembersihan data itu sederhananya
Ketika kalian bersihkan datanya dengan baik, otomatis kualitas data yang didapatkan dari hasil analisis itu itulah yang menjadi cerminan kesimpulan yang terbaik juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya, adik-adik, untuk sesi kita hari ini. Eh, Hari ini saya jelaskan dulu terkait dengan hadiahnya. Jadi hadiahnya itu adalah silahkan kalian buat pertanyaan dengan menggunakan metode SMART tadi ya. Di spesifik, measure, actionable, relevant, and time series. Singkatan dari SMART. Nah, di dalam Classroom itu saya sudah upload dataset. Nanti kalian cari ada pertemuan 7 data underscore penjualan toko XLS yang ada di Classroom. Kalian lihat, nanti dari sana silakan susun pertanyaan yang smart. Misal, mengurutkan penjualan yang paling terendah di masing-masing eh, toko. Misal, itu bisa masuk M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, T-nya apa. Nah, itu silakan kalian susun. Nah, setelah susun pertanyaannya, coba kalian jawab juga ya versi kalian gitu. Nah, pengerjaannya itu kalian kerjakan aja di Word, lalu kalian upload dalam Drive, lalu linknya itu kalian kumpulin ke Classroom. Di kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kalian cari itu gambaran datanya kayak gini ya. Jadi penjualan data ini. Jadi kayak ada nama toko, donat A, kopi A, kopi B, dan seterusnya. Ini dapat data penjualannya, ada user yang kasih rating, ratingnya dapatnya berapa, dan lain-lain. Nah, ini saya mau lihat kalian nyusun pertanyaan berdasarkan data beginian yang dikasihkan, Ki. Kira-kira pertanyaannya apa aja yang bisa kau susun. Pastikan semuanya mengikuti aturan SMART ya. Specific, measurable, actionable, relevant, and time series. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini kalian ada pertanyaan? Silakan adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan enggak terkait dengan bisnis intelijen analisnya kita hari ini? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi ini. Jangan lupa absensi di classroomnya. Dibaca Ki baik-baik nah slide yang tadi itu terkait dengan smart sampai kalian bisa mengerjakan hadiahnya. Saya rasa cukup untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Em, Pemberitahuannya